Ada kabar tak terduga dalam peta global AI hari ini. Bukan dari Silicon Valley, bukan dari Beijing, tapi dari Saudi Arabia. Negara yang selama puluhan tahun dikenal sebagai raksasa minyak, tiba-tiba muncul sebagai kandidat paling kuat untuk menjadi global AI hub dunia. Dan yang membuat ini mengejutkan, Saudi unggul di AI bukan karena teknologinya paling canggih, bukan karena engineer-nya paling banyak, dan bukan karena startupnya paling ramai. Saudi unggul karena struktur fundamentalnya justru sempurna untuk era AI modern. Untuk memahami ini, kita harus mengubah cara berpikir tentang AI. AI hari ini bukan lagi soal algoritma. AI adalah soal GPU, listrik, data, regulasi, geopolitik, dan modal. Dan di semua faktor ini, Saudi tiba-tiba berada di posisi yang sangat kuat. Mari kita mulai dari faktor paling menentukan. Pertama, GPU access. AI frontier seperti Claude Gemini hidup dari GPU kelas atas. Tanpa NVIDIA A100, H100, H200, atau Blackwell, tidak ada training model skala dunia. China hari ini diblokir dari GPU tersebut. Developer barat tidak bisa mendeploy model frontier di China. Perusahaan global tidak bisa memindahkan cluster AI mereka ke sana karena risiko sanksi Amerika Serikat. Sebaliknya, Saudi secara legal dan terbuka bisa membeli GPU NVIDIA generasi terbaru. Artinya sederhana tapi dampaknya besar. OpenAI, Microsoft, Meta, Anthropic bisa membangun cluster AI raksasa di Saudi. Hal yang mustahil dilakukan di China saat ini. Dalam dunia AI, akses GPU bukan sekadar keunggulan teknis. Itu adalah izin untuk ikut bermain di liga global. Dan Saudi punya izin itu. China tidak. Kedua, kepercayaan data. AI global hidup dari data internasional. Dan data adalah isu paling sensitif bagi perusahaan global. Di China, data wajib tunduk pada data security law. Pemerintah punya hak akses, data sulit keluar dari negara. Inilah sebabnya perusahaan multinasional tidak percaya menaruh data strategis di China. Saudi mengambil pendekatan berbeda. Regulasi datanya semakin mendekati Dubai dan Singapura. Tidak ada kewajiban akses negara. Data bisa masuk dan keluar. Saudi diposisikan sebagai secure neutral zone. Inilah titik krusial. AI global tidak butuh negara paling kuat, tetapi negara paling dipercaya. Dan dalam soal data, Saudi kini jauh lebih dipercaya dibanding China. Ketiga, listrik. Faktor yang sering diremehkan. Training AI menghabiskan listrik dalam skala luar biasa. Satu klaster besar bisa mengonsumsi listrik setara satu kota kecil. Saudi membangun listrik solar termurah di dunia, bahkan di bawah $1 per kilowatt-hour. Ini bukan klaim marketing. Ini hasil tender global. Dan penting dipahami, murahnya listrik Saudi bukan karena panelnya. Panel solar hampir semuanya dari China. Murahnya datang dari kombinasi faktor yang hampir mustahil ditiru. Sinar matahari Saudi ekstrem kuat dan stabil sepanjang tahun. Tanah gurun luas dan gratis. Biaya modal sangat rendah karena dukungan negara dan PF. Proyek dibangun dalam skala gigawatt raksasa. Tender dilakukan secara global dan super kompetitif. Tenaga kerja konstruksi murah. Risiko negara sangat rendah. Semua ini menyatu, menciptakan listrik paling murah di planet ini. Dan dalam era AI, listrik murah wah keunggulan strategis mutlak. Keempat, geopolitik. China berada di pusat konflik teknologi dengan Amerika Serikat. Sanksi chip, perang dagang, risiko eskalasi. Akibatnya, China tidak bisa menjadi tempat training model AI internasional. Perusahaan barat tidak akan memindahkan aset strategis ke wilayah berisiko tinggi. Saudi justru berada di posisi sebaliknya, relatif netral. Diterima oleh AS, Uni Eropa, Jepang, dan Korea. Bisa bekerja sama dengan NVIDIA, Microsoft, OpenAI. Bahkan mampu melakukan joint venture lintas blok politik secara diam-diam. Bagi AI global, netralitas geopolitik adalah aset yang sangat mahal. Dan Saudi memilikinya. Kelima, regulasi. AI frontier membutuhkan kebebasan. Model harus bisa dilatih tanpa sensor. Output tidak bisa dikontrol secara politik. China memiliki regulasi AI yang ketat. Model disensor, output diawasi. Hosting LLM bebas hampir mustahil. Saudi justru membangun NEOM AI Zone, Free Economic Zones, Zero Tax Model, dan regulasi AI yang sangat permisif. Pendekatannya jelas, datang dengan modal dan teknologi, kami siapkan karpet merah. Keenam, modal dan kecepatan. Saudi memiliki Public Investment Fund dengan aset mendekati USD 1 triliun, dan target naik ke USD 2 triliun. Ini bukan sekadar dana besar, ini dana yang bisa bergerak cepat. Saudi bisa membeli ratusan ribu GPU, bisa membangun puluhan hyperscale data center, bisa mengeksekusi proyek dalam hitungan bulan, bukan tahun. China memang kaya, tapi modal China tidak bisa digunakan bebas untuk AI global karena sanksi dan ketidakpercayaan investor barat. Ketujuh, kemitraan strategis. Saudi sudah melakukan pembicaraan dengan OpenAI dan Microsoft. Arah kebijakannya jelas, menjadi pusat AI untuk dunia Arab, Afrika, dan Asia Selatan.
China, pada saat yang sama, terisolasi dari AI frontier barat. Dan di titik inilah gambaran besarnya muncul. Saudi tidak sedang mengejar AI, Saudi sedang membangun fondasi fisik dan geopolitik AI dunia. Amerika akan tetap menjadi pusat inovasi, China akan tetap kuat di AI domestik. Tapi untuk training LLM global, hyperscale GPU cluster, dan AI infrastructure, dunia mulai bergeser. Pelan-pelan. Tanpa banyak headline, tanpa hype berlebihan. Namun arah perubahannya jelas. Di era AI, yang menang bukan yang paling pintar, tetapi yang paling siap secara energi, data, GPU, regulasi, geopolitik, dan modal. Dan secara tak terduga, Saudi Arabia kini di posisi paling strategis dalam peta AI global.